menyajikan video pembelajaran, di mana video ini merupakan salah satu syarat untuk pengajuan sertifikasi dosen dan sebagai pencapaian Tridharma Perguruan Tinggi atau biasa kita kenal sebagai PDD UK TPT. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengampu mata kuliah pemulihan tanaman sesuai dengan kepakaran saya, dan saya sudah mengajar selama 4 tahun dari tahun 2021. MK mata kuliah pemulihan tanaman ini merupakan mata kuliah wajib dengan bobot 3 SKS, 2 SKS adalah teori dan 1 SKS praktikum. Mata kuliah ini dilaksanakan di semester 4. Metode pembelajaran pada mata kuliah pemulihan tanaman ini dilaksanakan secara offline, terutama untuk praktikum dan untuk teori jika ada kendala bisa juga dilaksanakan secara hybrid atau luring. Pada pembelajaran pemulihan tanaman ini, metode yang saya gunakan adalah metode transfer ilmu atau delivery interaction assessment. Metode pembelajaran berfokus pada penyampaian materi yang sudah disiapkan, kemudian interaksi antara dosen dengan mahasiswa, kemudian penilaian dari mata kuliah ini berasal dari kuis, ujian, dan tugas, baik tugas kelompok maupun tugas individu, dengan presentase penilaian UTS 25%, UAS 40%, tugas terstruktur 25%, dan partisipasi dengan nilai 10%. Deskripsi dari mata kuliah pemulihan tanaman adalah mempelajari konsep dan ruang lingkup dari ilmu pemulihan tanaman, kemudian metode dan seleksi dalam kegiatan pemulihan tanaman berdasarkan tipe perkembangbiakan tanaman serta pengenalan bioteknologi untuk pemulihan tanaman. Bahan kajian dari mata kuliah ini diantaranya ada ruang lingkup pemulihan tanaman, dasar-dasar genetika pada pemulihan tanaman, sumber variabilitas genetik, teknik dan metode pemulihan tanaman, hibridisasi, seleksi dan evaluasi genotipe, bioteknologi dalam pemulihan, dan proses pelepasan varietas. Capaian pembelajaran pada mata kuliah pemulihan tanaman ada 4 CPL, yaitu yang pertama CPL 1 itu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. CPL 2 yaitu menguasai konsep teoritis tentang ilmu dan teknologi tanaman, media tanam, ilmu dan teknologi lingkungan, dan teknologi produksi tanaman yang berkelanjutan, baik secara modern maupun mengangkat kearifan lokal untuk mendukung perancangan, pengelolaan, dan inovasi serta penerapan bisnis pertanian. CPL yang ketiga yaitu kemampuan menerapkan pemikiran secara logis, kritis, dan sistematis, serta melakukan identifikasi, analisis, perumusan, dan penyelesaian masalah dalam sistem budaya pertanian yang berkelanjutan. CPL keempat atau CPL yang terakhir itu mampu menerapkan teknologi budidaya tanaman yang berorientasi pada peningkatan produksi efisiensi, kualitas, dan keberlanjutan yang didasari pada penguasaan ilmu dasar agronomi, pemulihan tanaman, perlindungan tanaman, ilmu tanah, dan sosial ekonomi pertanian yang sesuai dengan Good Agricultural Practice. CPMK pada mata kuliah pemulihan tanaman ini ada 5 CPMK. CPMK yang pertama itu mampu memahami mengenai definisi teori pemulihan tanaman. CPMK yang kedua mampu mengaplikasikan hasil proses pemulihan tanaman untuk petani berupa varietas baru yang unggul. CPMK ketiga mampu menganalisis proses pemulihan tanaman. CPMK keempat mampu mengevaluasi komoditi hasil pemulihan tanaman yang ada di Lampung Utara. CPMK terakhir yaitu mampu berkarya dalam menyilangkan tanaman. Materi pembelajaran selama 1 semester ini diantaranya yaitu pertemuan pertama itu ada kontrak kuliah serta membahas ruang lingkup dari pemulihan tanaman, dilanjutkan dengan siklus hidup tanaman dan perkembangbiakan tanaman. Lalu pertemuan ketiga ada penyerbukan dan pembuahan. Pertemuan keempat ada keanekaragaman tanaman. Kemudian pertemuan kelima ada faktor-faktor pertumbuhan dan
tanaman. Keenam itu ada domestikasi dan introduksi tanaman, di mana pertemuan ketujuh membahas tentang metode pemulihan tanaman yang menyerbuk sendiri. Di minggu ke-8 itu ada ujian tengah semester, dan minggu ke-9 itu ada metode pemulihan tanaman yang menyerbuk secara silang. Dilanjutkan minggu ke-10 ada heritabilitas, ke-11 itu membahas tentang heterosis dan perakitan varietas hibrida. Kemudian minggu ke-12 dan minggu ke-13 membahas tentang perkembangbiakan tanaman secara vegetatif dalam pemulihan tanaman. Minggu ke-14 peran bioteknologi dalam pemulihan tanaman. Minggu ke-15 itu proses persebaran tanaman untuk melepas varietas baru, dan minggu terakhir itu diakhiri dengan ujian akhir semester. Referensi pada mata kuliah pemulihan tanaman ini yang saya gunakan itu berasal dari buku dan hasil penelitian, di mana referensi dari buku itu saya menggunakan buku-buku dasar pemulihan tanaman. Ada dari karya Mangon di Jojo tahun 2019, kemudian ada pengantar ilmu pemulihan tanaman dari Universitas Jember, karya Sri Hartatik tahun 2027, dan ada buku pemulihan tanaman penerbit dari UGM Press karya Supriyato dan Mbak Sunanda. Berikut akan ditayangkan video pembelajaran mata kuliah pemulihan tanaman. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai perkuliahan kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Gimana kabarnya teman-teman mahasiswa semua? Baik, Bu. Sehat semua ya? Masuk semua. Yang masuk hari ini nanti silahkan presensi melalui siakat. Di siakat yang sudah saya buka ya, nanti silahkan presensi masing-masing seperti biasa melalui barcode. Sekarang kita sudah masuk ke minggu ke-12 ya. Praktikum di lahan aman? Aman. Ya. Mohon tetap diamati persilangan kita gabungan ya. Mohon tetap diamati, dicatat semua hasilnya, jangan lupa difoto, kemudian nanti dimasukkan di dalam logbook ya, karena di akhir kalian bakal seperti yang sudah dijelaskan dari awal praktikum, di akhir akan mengumpul paparan akhir untuk hasil praktikum ya. Jadi persilangannya jangan sampai dibiarkan begitu saja jagung yang ada di lapangan gitu ya, karena nilai praktikum juga sangat membantu untuk nilai akhir di mata kuliah pemulihan tanaman ini gitu ya. Hari ini kita masuk ke materi pembiakan vegetatif dan variasi genetik. Minggu lalu kita sudah bahas terkait dengan perakitan varietas hibrida ya. Perakitan varietas hibrida. Jadi di mana perakitan varietas hibrida itu untuk menciptakan varietas yang baru ya, kita untuk mendapatkan keturunan F1 keturunan pertama ya, di mana dari hasil persilangan 2 atau lebih tetua yang memang punya keunggulan secara genetik. Nah, minggu lalu kita sudah bahas terkait dengan perakitan varietas hibrida, dan memang yang sedang kita laksanakan juga secara lapangan di praktikum ya. Jadi selalu ada kaitannya antara materi jelas dengan praktikum yang ada. Jadi mohon diperhatikan benar-benar ininya apa prosesnya yang ada di lapangan. Jadi jangan sampai ada tahapan-tahapan yang terlewat yang ada di lapangan, gitu ya. Nah, hari ini kita bahas tentang perkembangbiakan secara vegetatif dan variasi genetik. Ada apa perbedaan dari vegetatif, perkembangbiakan vegetatif dengan generatif? Ada yang tahu? Novel. Ya, novel. Kalau membiarkan secara vegetatif itu biasanya dilakukan secara ini, Bu, dibantu oleh manusia. Dibantu oleh manusia. Jadi vegetatif itu biasanya dengan cara stek,
kangkong. Kalau variasi genetik itu biasanya dia secara alami Bu. Nah terus itu kalau variasi genetik itu dia antara ketuanya, antara indukan dengan anaknya itu bisa berubah. Sedangkan kalau secara vegetatif dia pasti sama. Sama, oke benar ya. Kalau perkembangbiakan generatif, dia perkembangbiakan menggunakan apa? Biji ya. Jadi jangan sampai ini lupa perkembangbiakan perbedaan antara perkembangbiakan secara vegetatif dengan perkembangbiakan secara generatif. Itu yang paling biasa. Nah hari ini kita bahas di pemulihan tanamannya secara vegetatif dan variasi genetiknya. Jadi ini tadi sedikit sudah kita bahas aspek umum tentang perkembangbiakan secara vegetatif. Jadi kalau vegetatif itu benar yang dikatakan oleh Novel tadi, dia reproduksi tanaman secara aseksual ya. Kalau seksual berarti menggunakan biji. Kalau ini menggunakan aseksual dari bagian tanaman, entah itu dari akar, batang, daun. Artinya tanpa biji. Yang sehingga menghasilkan klon yang identik dengan induknya. Berarti kalau vegetatif itu akan sama, identik dengan induknya. Nah, vegetatif ini bisa secara alami, bisa juga secara buatan. Kalau secara alami ada beberapa macam, ya. Artinya bukan buatan saja, Novel. Ya, jadi dia memang bisa secara alami. Kalau secara alami itu bisa stolon, rizoma, umbi atau tunas yang ada di jahe, kentang, gitu kan ya. Nah, kalau secara buatan mungkin teman-teman kalau di rumahnya ada bunga kertas yang sering di stek gitu kan ya. Nah, itu baru stek cangkok drafting deh ya. Kalau untuk yang bunga kertas mah disambung dengan stek. Kalau stek kan lebih lain ya. Dan bisa juga yang secara modern itu melalui kultur jaringan. Nah, maka perkembangbiakan dengan vegetatif ini akan cepat ya dan efisien untuk produksi secara massal. Apa sih kelebihan sama kekurangan perkembangbiakan secara vegetatif? Ada yang tahu? Kelebihan dan kekurangan perkembangbiakan secara vegetatif. Indira? Kalau untuk kelebihan yang vegetatif itu Bu, dia itu relatif perkembangannya itu mudah. Maksudnya mudah, lebih cepat juga Bu biasanya kalau untuk yang vegetatif. Lalu juga dia itu identik Bu dengan ketuanya. Itu artinya kelebihannya atau kekurangannya? Kelebihannya. Terus kekurangannya ini? Nah, untuk kekurangannya biasanya kalau untuk yang vegetatif, apalagi yang menggunakan kultur jaringan ya Bu, ya. Itu dia biayanya relatif mahal. Lalu juga dia juga membutuhkan tenaga kerja yang ahli di bidangnya Bu, nggak yang asal-asal. Ya. Nah, jadi lebih sulit Bu kalau untuk yang tidak tahu. Ya, oke, benar ya yang disampaikan oleh Indira. Maka ini kelebihan dan kekurangan dari perkembangbiakan secara vegetatif. Kelebihannya yang pertama itu kita bisa mempertahankan sifat unggul dari induknya. Artinya kalau induknya itu dia sudah punya sifat yang unggul, maka sifat unggul ini bisa kita turunkan ke generasi selanjutnya, mulai dari F1 dan seterusnya ke keturunannya. Terus itu cepat reproduksinya. Terus dapat dilakukan pada tanaman yang tidak menghasilkan biji. Jadi kalau aseksual kan memang menggunakan biji. Nah, bagi tanaman-tanaman yang tidak menghasilkan biji, ini bisa kita gunakan perkembangbiakannya secara apa? Secara vegetatif. Dan dia seragam pertumbuhan dan panennya ya. Jadi itu. Jadi kalau di perusahaan-perusahaan besar itu biasanya perbanyakannya nanamnya itu menggunakan teknik kultur jaringan, jadi bisa langsung seragam gitu ya. Dan ketika kita membutuhkan bahan tanam yang banyak, maka ini tepat untuk digunakan. Tapi ada juga kekurangannya. Kekurangannya apa? Variasi genetiknya terbatas. Kalau di dalam pemulihan tanaman, variasi genetik itu sangat dibutuhkan, seperti yang dibilang oleh Novel itu tadi. Karena untuk proses pemulihan, untuk kita menghilangkan antara satu tanaman dengan tanaman yang lain, kita butuh variasi genetik itu, ya kan? Kalau Zidan nih, kalau ini di sini sama semua kan bingung mau milih pacarnya, ya kan? Iya. Makanya kalau ini beragam, maka Zidan bisa memilih mana yang paling terbaik. Nah, begitu juga dalam proses pemulihan tanaman. Maka variasi genetik itu dibutuhkan.
yang sama ya, karena identik semuanya itu kan sama. Maka begitu satu dia terkena penyakit, maka bisa semuanya juga akan punya apa ya, itu tadi ya. Terus itu membutuhkan bahan tanam yang banyak. Nah, jadi kalau biji, jadi kalau kita perbanyak melalui biji itu kan biji 1 kilo 2 kilo itu bisa kita simpan di dalam gudang ya. Tapi kalau dengan vegetatif ya nggak bisa seperti itu. Misal kultur jaringan, itu aja yang dibilang oleh Indira tadi, kita butuh tempat yang memadai, tempat yang steril dan seterusnya ya. Terus itu transportasi bahan tanam ini lebih sulit ya, gitu. Karena butuh itu tadi harus punya keahlian. Nah, itu tadi terkait vegetatif. Nah, selanjutnya ada pertanyaan? Paham nggak? Paham. Ya, selanjutnya kita masuk ke variasi genetik pada tanaman. Tadi Longkon sudah mengatakan bahwa kalau kita perbanyakan melalui vegetatif, maka variasi genetiknya akan sedikit gitu kan ya, karena kan sama antara indukan dengan keturunannya ya. Tapi tetap bisa timbul ternyata ya, bukan berarti tidak ada variasi genetiknya. Berarti kan kita menggunakan perkembangbiakan secara vegetatif. Nah, ada beberapa variasi genetik itu bisa muncul. Ada 3, melalui mutasi spontan, rekombinasi genetik. Yang ketiga ada modifikasi epigenetik. Nah, mutasi spontan ini perubahan materi DNA ya, yang secara alami tanpa adanya intervensi atau gangguan dari manusia ya, atau agen-agen buatan seperti bisa jadi dia karena radiasi gitu kan ya, atau karena pengaruh bahan-bahan kimia terjadi mutasi gitu kan ya. Kenapa kok kita butuh apa yang namanya mutasi itu tadi ya, karena ini tadi walau sifatnya acak dan kadang merugikan, tapi mutasi spontan itu bisa menjadi sumber dari variasi genetik karena fungsinya untuk apa? Bisa digunakan dalam kita nantinya menyeleksi klon. Terus itu membuka kemungkinan lahirnya kultivar baru tanpa adanya rekayasa genetik. Jadi tanpa karena sudah banyak ya sekarang rekayasa genetika gitu ya. Nah, tanpa kita lakukan itu kita bisa mendapatkan variasi genetik. Terus yang kedua itu ada rekombinasi genetik. Rekombinasi genetik ini terjadi pada saat organisme membentuk gamet atau sel kelamin, terutama kalau di proses meiosis kan ada meiosis, ada mitosis ya, gitu kan. Nah, proses ini memungkinkan terjadinya percampuran gen dari kedua induk sehingga keturunannya memiliki sifat unik berbeda satu sama lain. Jadi kalau contohnya itu di tebu apa ya, intinya ketika dia masih proses pembentukan sel kelamin dan terjadilah rekombinasi genetik, maka yang seharusnya buahnya harusnya warna hijau nanti jadi berubah warna dan seterusnya, apapun bunganya gitu ya. Terus itu ada modifikasi genetik yang terakhir. Jadi ini perubahan cara gen itu diekspresikan tanpa mengubah urutan DNA-nya. Jadi urutan basa nitrogen ini akan tetap sama, tetapi gen tersebut dibacanya akan berbeda. Gitu. Nah, jadi ini ada 3 macam bisanya timbul yang namanya variasi genetik. Paham semuanya? Paham. Oke, selanjutnya ada diskusi kelompok ya. Minggu lalu sepertinya saya sudah menyampaikan, jadi kalian bisa berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Ya, silakan membentuk kelompok masing-masing. Berapa kemarin satu kelompok 6 orang ya? Jadi ada 3 kelompok. Oke, silakan segera. Kelompok Indira silakan disampaikan hasil
kami mendapatkan dia itu pisang untuk tanamannya. Untuk perbanyakan yang kami pilih di sini tanaman pisang itu kultur jaringan, karena tanaman pisang sendiri itu kan seperti yang tadi disampaikan itu tidak memiliki biji, jadi tidak bisa menggunakan perbanyakan secara generatif, tapi bisanya itu secara vegetatif. Jadi di sini kelompok kami itu memilih secara kultur jaringan. Nah, tujuan untuk pemuliaan dari si kultur jaringan itu, yang pertama itu dia untuk meningkatkan hasil produksi dari si tanaman pisang itu sendiri. Lalu juga kelebihannya untuk tujuannya itu untuk dia tuh tanamannya bisa tahan terhadap hama dan penyakit. Lalu juga untuk meningkatkan mutu dari tanaman pisang itu sendiri. Nah, lalu untuk kelebihan dan kekurangannya, yang pertama itu kelebihan untuk si perbanyakan secara kultur jaringan ini, dia itu yang pertama itu pastinya seperti yang disampaikan Ibu tadi itu seragam. Lalu juga yang kedua itu lebih tahan terhadap hama dan penyakit. Lalu yang ketiga itu untuk tanaman pisang biasanya perbanyakannya itu dilakukan relatif lebih cepat. Untuk kekurangannya seperti yang tadi saya sampaikan juga, kalau untuk di kultur jaringan ini membutuhkan biaya yang banyak karena harus dilakukan di laboratorium. Nah, lalu untuk kekurangan yang kedua itu seperti yang dikatakan tadi juga, dia tidak ada mutasi genetiknya, jadi variasinya itu cuma itu aja kalau untuk di tanaman pisang. Oke, cukup Indira, terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Selanjutnya kelompok Noval, tolong disampaikan secara singkat ya Noval hasil diskusinya. Jadi ini mungkin tanpa salah ya, cepat dan singkat. Jadi kalau dari kelompok kami Bu, kemarin dari Ibu sampaikan kemarin kami ambil pemuliaan singkong atau ubi kayu. Jadi apa sih tujuannya kami ambil ubi kayu ini? Jadi kita lihatlah kalau misalnya singkong di daerah itu aja. Jadi kami tuh pengen meningkatkan kualitas dan produktivitas tanaman agar sesuai dengan kebutuhan petani, industri dan lingkungan sekitar yang terutama. Jadi tujuannya apa untuk kita memuliakan si singkong ini? Jadi ada goalsnya, yaitu yang pertama hasil produksinya meningkat, lalu kualitas ubinya meningkat juga, sama dia tahan terhadap hama dan penyakit. Metode yang kami gunakan adalah dengan cara stek batang. Stek batang, oke. Metodenya apa aja? Pertama kita pilih dulu induk unggulnya, kita pilih induk unggul, lalu itu kita ambil steknya, kita lakukan penanaman. Setelah itu lalu penanaman, kita evaluasi keturunannya, lalu seleksi dari keturunan tersebut mana yang lebih unggul, kita ambil dulu, kita lanjutkan sebelum ini, kita sampai dapat ini. Kelebihannya apa sih? Kelebihannya dia cepat menghasilkan tanaman daunnya. Lalu sifat unggul dapat langsung diturunkan karena tadi disampaikan oleh Bu Yaya, dia akan sama. Lalu cocok untuk perbanyakan massa, jadi secara massa itu cocok karena cepat. Untuk kekurangannya dia bisa menurunkan, ada penurunan vigor nanti. Jadi setelah kita tanam dia bakal terjadi degradasi jika ditanam terus. Lalu tidak bisa digunakan untuk memperbaiki sifat-sifat genetik. Nah, secara stek ini dia tidak bisa untuk memperbaiki sifat-sifat genetik yang buruk sebelumnya. Jadi mungkin sekian Bu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak untuk semua kelompok yang sudah menyampaikan hasil diskusinya. Itu materi kita hari ini ya, terkait dengan perkembangbiakan secara vegetatif dan variasi genetik. Maka kesimpulannya dari materi kita hari ini adalah bagaimana perkembangbiakan secara vegetatif itu bisa untuk efisiensi reproduksi ya. Karena perkembangbiakan vegetatif adalah cara yang efisien untuk mempertahankan sifat yang unggul secara genetiknya. Itu. Terus itu terkait dengan variasi genetik itu meskipun terbatas, tapi variasi genetik ketika kita menggunakan perkembangbiakan secara vegetatif itu tetap bisa muncul, terutama melalui modifikasi yang dipicu oleh grafting atau sambung. Baik teman-teman mahasiswa, apakah paham materi hari ini?
melanjutkan materi kita, kita minggu depan akan membahas bioteknologi dalam pemulihan tanaman ya. Siap-siap untuk kuis minggu depan. Jadi mohon belajar ya, dipelajari materi yang sudah saya berikan setelah UTS sampai dengan hari ini. Sebelum masuk ke perkuliahan materi minggu depan, kita kuis terlebih dahulu. Praktikum di lahan jangan lupa diamati ya. Biar kita dapat satu hasil perakitan yang benar-benar hasil dari praktikum kalian ya. Kemarin kita persilangan jagung apa dengan apa? Jagung Bisi NK, bisi 18 ya, bisi 18 dengan NK ya. Mohon diperhatikan betul. Terima kasih banyak teman-teman mahasiswa. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf atas materi hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.